Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Haris. Kita masih di mata kuliah instalasi dan maintenance. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem unit ya, khususnya untuk PC desktop. Jadi kita akan mempelajari atau sedikit mengetahui apa saja komponen PC desktop yang ada di dalamnya, khususnya di dalam sebuah box Central Processing Unit atau CPU. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang mainboard. Apa itu mainboard? Bagaimana fungsi-fungsinya dan apa saja komponen yang bisa ditancapkan atau diinkludkan di dalamnya? Simak terus video saya berikut ini. Bagian pertama dari sistem unit, kita akan mempelajari dua bagian. Yang pertama yaitu sistem unit secara fundamental. Yang kedua yaitu komponen dari sistem unit yang paling utama yaitu mainboard atau yang biasa disebut dengan motherboard. Baik, untuk definisinya, sistem unit ini adalah sekumpulan komponen elektronik dari komputer yang disusun dan dirancang sedemikian rupa untuk memproses rangkaian data. Jadi sistem unit ini pastinya dia menerima suatu input atau masukan, kemudian diproses dan akan menghasilkan sebuah output. Outputnya sendiri tergantung dari jenis atau ragam komponen dari unit itu sendiri. Untuk macam-macam unitnya nanti akan saya berikan contohnya. Untuk yang kedua, sistem unit memiliki wadah atau media atau suatu pembungkus gitu ya, yang fungsinya untuk paket ya yang terbuat dari metal atau plastik yang berfungsi untuk melindungi komponen elektronik yang ada di dalamnya dari kerusakan. Pasti namanya komponen elektronik ini harus ditutup atau harus diberikan wadah tertentu supaya tidak mudah mengalami kerusakan mungkin dari air atau udara atau lingkungan sekitar yang sekiranya bisa menyebabkan unit itu tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu, unit sistem memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Yang ketiga, pada PC atau personal komputer desktop. Ya, dalam konteks ini saya hanya membatasi PC desktop. Kenapa? Karena untuk PC yang lain atau komputer yang jenis lain ini mungkin memiliki bentuk yang berbeda-beda, sehingga nanti mungkin agak sedikit tidak sama pada waktu kita ke praktikum. Jadi kalau nantinya kita praktikum menggunakan PC desktop, berarti yang saya bahas pada video kali ini hanya dalam konteks PC desktop. Nah, PC desktop itu sendiri, komponen elektronik beserta media penyimpanannya merupakan bagian dari sistem unit. Berarti ada di dalam sistem unit itu sendiri ya, ada di dalam wadahnya atau ada di dalam medianya. Sehingga perangkat lain seperti keyboard, mouse, speaker, printer, monitor, USB flash drive atau USB flash disk itu biasanya terdapat atau bekerja di luar unit sistem. Ini saya bilang biasanya karena ada beberapa kasus atau beberapa benda atau beberapa sistem unit ini untuk keyboard, mouse dan lain sebagainya bahkan sudah include atau dalam satu kesatuan wadah seperti laptop contohnya. Keyboard, mouse dan monitornya ini tergabung menjadi satu perangkat gitu ya. Tapi untuk PC desktop ini cenderung terpisah. Yang keempat, pada poin tertentu, kita mungkin perlu membuka atau membongkar sistem unit dari PC desktop yang kita miliki untuk mengganti atau memasang komponen yang baru. Dalam hal ini, kita wajib memahami dan pastinya berpengalaman tentang komponen elektronik komputer desktop. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar yang kedua berikut ini. Nah, ini ya. Sebelum kita jelaskan untuk gambar yang kedua, kita pahami dulu untuk gambar yang pertama. Ini adalah macam-macam dari
sistem unit yang mungkin sudah kita miliki atau kita familiar untuk menggunakannya, mulai dari kamera digital atau pocket kamera, kemudian ada PC desktop, ini ya PC desktop yang tengah, kemudian ada game console, kemudian ada smartphone, MP3 player, kemudian ada GPS tracker, sampai dengan laptop. Dari ragamnya bentuk, kemungkinan untuk media inputnya atau media outputnya ini juga berbeda-beda. Oke, dari gambar kedua, ini khusus untuk PC desktop. Sistem unitnya berupa CPU box. Kalau dibuka, tampilannya kurang lebih seperti ini ya, ada kipas di tengah-tengah. Di balik kipas itu kalau kita cepot, itu ada prosesor. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu VGA card yang warna hitam. Kemudian yang warna hijau itu memori atau yang biasa disebut dengan RAM. Kemudian yang sebelah kanan ada HDD drive. Yang paling atas, pojok kanan atas itu CD drive atau biasa disebut dengan CD-ROM. Oke, next. Sekarang kita masuk ke bahasan tentang motherboard atau mainboard. Mainboard ini juga biasa disebut dengan system board yang merupakan papan sirkuit utama pada unit sistem, ya, papan sirkuit utama. Jadi ini ibarat suatu kantor atau suatu instansi yang mengolah proses tertentu. Mainboard ini adalah lahannya. Mainboard ini adalah ruangan-ruangannya yang siap dihuni oleh beberapa unit kerja. Beberapa komponen elektronik yang terdapat pada motherboard, misalnya soket prosesor, slot untuk kartu grafis atau VGA card, dan lain sebagainya, sampai dengan memori, ini sudah disediakan di motherboard. Oke, untuk lebih jelasnya, kita simak gambar 3 berikut ini. Ini kalau kita perhatikan mulai dari sisi sebelah kanan ya, ada slot prosesor ya, itu yang kotak. Dia ada beberapa kaki, bukan ratusan bahkan ribuan kaki di sana. Kemudian ada slot memori modul atau slot untuk RAM-nya. Umumnya ada 2 slot ya, ada 2 slot. Ada juga yang lebih dari 2, misalnya 4 atau bahkan 8 slot memori. Ada juga power inlet, ini yang nantinya terhubung dengan arus listrik. Kemudian ada port SATA, ini yang terhubung dengan HDD atau media penyimpanan sekunder. Yang berikutnya, ternyata mainboard ini punya baterai. Nah ya, baterai ini fungsinya untuk apa? Oh, ternyata baterai ini fungsinya untuk BIOS. Kalau misalnya kita sudah mematikan atau sudah turn off PC kita, ternyata jamnya nggak ikut mati. Ternyata jam ini disimpan oleh yang namanya BIOS atau CMOS sebagai daya sekunder supaya informasi penting yang tersimpan di dalam PC kita ini tidak ngeriset atau tidak hilang, seperti jam, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi port dan lain sebagainya, dia tetap dalam kondisi sesuai dengan pengaturan awal kita. Itu fungsi dari BIOS. Kemudian ada slot untuk kartu ekspansi. Apa itu kartu ekspansi? Nanti kita bahas di video yang lain. Yang pasti untuk kartu ekspansi ini contohnya ada VGA card, ada sound card, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa penjelasan secara universal yang pasti ada, yang selalu ada di setiap mainboard, apapun mereknya, apapun tipenya, bentuknya, ya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem unit khususnya untuk PC desktop, dan Anda sedikit lebih mengenal tentang mainboard. Mungkin yang sedikit masih belum memahaminya, Anda bisa mempelajarinya kembali pada pertemuan kita kali ini nantinya pada waktu di praktikumnya setelah
ujian tengah semester. Oke, kalau ada pertanyaan atau ada segala sesuatu yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar atau di bagian diskusi dari e-learning. Oke, atau bisa juga via DM di WhatsApp saya. Nomornya bisa dilihat di slide yang barusan saya berikan ya. Sekian dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.